Jadi sama dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya bahasa Inggris itu juga setengah kalimat itu ada yang kalimat pasif juga gitu, sama kayak di bahasa Indonesia. Karena kalimat dalam bahasa Inggris juga sama, ada pasif, ada aktif gitu. Itu Miss masih inget nggak kalimat pasif itu ciri-cirinya apa? Kalau di bahasa Indonesia? Dia. Iya. Ciri-ciri aktif sama pasif itu, kalau aktif gitu, subjeknya melakukan aksi, kata kerja, dan awalannya itu contoh saya membaca buku, saya berdiri di tengah lapangan, atau kalau lagi informal tanpa awalan, saya pergi dulu ya, kayak gitu. Itu aktif. Nah, kalau pasif, ciri-cirinya itu dia itu biasanya subjeknya tuh kata benda. Dia mendapatkan aksi kata kerja. Jadi awalannya buku ini dibaca oleh saya, bukunya kan dapat aksi dibaca gitu. Terus buku ini tertinggal di sekolah, sama kalau lagi non formal, buku ini ketinggalan di sekolah gitu. Nah, untungnya kalau bentuk pasif itu kita nggak perlu ngafalin banyak, itu rumus universal pasifnya itu to be tambah verb 3 gitu. Jadi untuk verbnya, semuanya verb 3. Nggak ada verb ing, nggak ada verb 2, nggak ada verb 1 tambah s. Kalau pasif itu pasti verbnya verb 3. Yang beda-beda itu berarti to be-nya gitu. Karena rumusnya itu cuma 1, to be tambah verb 3 untuk semua jenis verb tenses gitu. Untuk semua jenis verb tenses, simple present, present perfect, simple past, past perfect. Jadi kalau kita lihat simple present, Mary leaves them, pasifnya itu they are left by Mary. Left-nya verb 3, to be-nya are. Present perfect, Mary has left them. Pasifnya itu they have been left by Mary. Left-nya verb 3 juga gitu. Yang berubah adalah ininya. Iya. Terus Mary left them. Ini simple past. Terus bentuk pasifnya itu they were left by Mary. Left-nya ini verb 3. Terus gimana kita tahu identifikasi gitu, to be-nya diubah jadi apa? Kalau misalnya mau gampang sih, kan kalau present kan to be-nya SMR ya kan. Kalau misalnya perfect itu, been ini kan sama kayak SMR, kemarin kita udah belajar kan ya. Been itu sama kayak was were, sama kayak SMR. Jadi ini ibaratnya to be-nya dari perfect gitu. Tapi kalau misalnya mau diidentifikasi, to be-nya ini tuh berubah jadi apa? To be-nya ini berubah jadi nama tensesnya, dalam arti ini simple present, kita tambahin continuous di namanya. Jadi to be-nya itu kayak present continuous gitu. Di sini misalnya present perfect, to be-nya itu berarti kayak present perfect continuous, have been, ya kan? Simple past, to be-nya itu kayak past continuous gitu. Jadi tinggal tambahin nama continuous di nama tensesnya, to be-nya tuh bentuk yang itu, gitu. Seperti itu. Nah, terus kalau yang sudah ada to be-nya, kan ada nih tenses-tenses yang udah ada to be-nya kan, present continuous misalnya, Mary is leaving them. Kita mesti apain? Tambah lagi to be-nya double jadinya. Jadi to be-nya double tuh kayak apa? Pertama, to be yang is MR, kedua ditambahin being. Karena habis is MR kan harus verb ing. Jadi be ing gitu. To be tambah ing. Jadi misalnya Mary is leaving them, pasifnya itu they are being left. Mary was leaving them, pasifnya itu they were being left. Gitu. Jadi to be-nya ada 2. Pertama are, kedua being. Terus kalau Mary is going to leave them, kita tambahin apa gitu. Jadinya they are going to, habis to itu harus to be bentuk dasar, jadi be doang. Kalau tadi be verb ing, kalau ini be doang. They are going to be left by Mary. Kayak gitu. Contoh soal. Ya. Coba, Miss. Yang nomor 2 C ya? Karena diberikan, jam ini diberikan. Itu kan berarti simple ya, simple past. Simple past berarti to be-nya itu past continuous was ditambah verb 3, was given, betul. Nomor 3A ya, Miss ya? Iya, sudah dibobol, kita pakai yang perfect, to be-nya perfect continuous have been broken into several times.
Nomor 4, was been. Iya. Oh, Sedang ditanya-tanyai, sedang berarti yang past continuous, jadi past continuous to-be-nya double, pertama was, kedua being, betul. Ini nomor 5B. The message, kalau di bahasa Indonesia kan pesannya ditulis. Misalnya ngomong dadu apa Bravo? Bravo. Kalau Bravo dia nggak ada pasif, nggak ada to-be-nya, Miss. Pokoknya pasti ada to be. Kalau had written itu bentuk aktif ya? Miss, yang had itu bukan to be ya? Bukan, to be-nya had itu been. Oh, had been gitu. Iya, been itu to be untuk yang had, have, has. Oh, berarti D ya, Miss, ya? Iya, Was. D. Nomor 6. Nomor 6, C. Nah, ini kalau di Indonesia kan aktif apa pasif, Miss? Oh, ini aktif ya? Aktif, gitu. Oh, Jadi, berarti can say. say. Can say. Ya. Jadi kalau lagi ngerjain Ya. soal, kayak bener aja gitu kan, semuanya tuh aktif, semuanya pasif. Satu-satunya caranya kalau menurut saya di bahasa Indonesiain gitu. Supaya kita tahu dia aktif apa pasif. Kita nggak bisa ngecek kalau dalam bahasa Inggris dia tuh aktif apa pasif. Gitu, makanya harus di bahasa Indonesiain. Nah, jadi mesti hati-hati kalau lagi ngerjakan, dicek dulu ini pasif apa aktif gitu.